Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Dia adalah penolong yang sejati dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia dengan rasa dan penuh kerinduan kepada Dia. Tuhan kita Yesus Kristus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
Katakan kepada Tuhan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah pengharapan hidup kami. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, sepanjang hidup kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Engkau-lah ya Tuhan yang layak terima pujian ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Kiranya Engkau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti Tuhan. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Dan biarlah pujian kami menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih-Nya selalu baru buat kita, biarlah kita senantiasa mengecap segala kebaikannya di dalam hidup kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku
karena Dia adalah Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Mari kita merasakan sukacita daripadanya, karena Dialah yang senantiasa memberi sukacita sejati dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Kau ada dalam hatiku. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, biarlah segenap hati kami dan hidup kami persembahkan hanya kepadamu. Ku berikan hatiku. Inilah rinduku,
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Kami menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan, Kita persilahkan kepada Bapak Gembala. dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan hati Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Sekali lagi. Nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, pagi hari ini nyatakan jalan-Mu dalam setiap kehidupan kami, agar kami mengerti betapa dahsyat Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari-hari ini Tuhan, kami prihatin dengan keberadaan pandemi COVID-19 yang sepertinya meningkat dimanapun di seluruh Kepulauan Nusantara. Tetapi kami bersyukur bahwa Allah di dalam Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Karena itu pagi hari ini Tuhan, dengan tidak jemu-jemunya kami berdoa, yang terpapar Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memproteksi yang belum terpapar virus.
Bahkan Tuhan, kami terus bersyafaat berdoa, tangan kuat kuasa dan belas kasihan Tuhan menghentikan COVID-19 dari seluruh bumi Nusantara. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil, sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, kami siap membuka isi hati kami dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Urapi sertai hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kata-kata yang disampaikan tidak ada kata-kata yang salah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera, sehat selalu buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi pagi hari ini. Saya senang sekali pagi hari ini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kalau tidak sehat pasti nggak bisa sampai sini. Ya, kalau panas saja rasanya pasti nggak akan sampai sini. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya prihatin dengan keberadaan pandemi COVID-19 yang saya pantau dari grafik yang ada, kayaknya sepertinya terus meningkat. Ya. Bahkan Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dengan prokes. Kalau orang menyebut 5M tetapi saya sebut 6M, ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, ya. Menghindari kerumunan, menjaga mobilitas kita, dan menjaga yang terakhir, jangan membuka masker kita kalau enggak perlu. Makan bersama. Waduh, kalau sudah makan bersama, kongko itu bahasa kerennya apa? Makan bersama ya, makan bersama. Lupa diri, sudah enggak jaga jarak, ya pokoknya COVID selesai. Jangan bilang begitu Bapak Ibu. COVID masih belum selesai, pandemi masih ada. Dan jangan meremehkan, Omikron, ora popo koyok flu biasa. Belum lama menantu saya Susi, istrinya Stefanus di Surabaya, mengatakan ada temannya belum lama ini terpapar virus Delta. Jadi virus Delta itu belum sirna, ya. Oh sekarang virusnya ganti Omikron, ringan deh. Jangan menganggap ringan. Kita tetap menjaga prokes 6M, ya. Nah, saya selalu ingat kalau habis megang apa, ya terutama di luar. Kalau di rumah pasti aman buat saya. Kalau di luar ya, apalagi kalau siaran radio, naik tangga, pegang mic, pegang peralatan, saya selalu waspada. Tidak akan pegang hidung sebelum saya kasih hand sanitizer tangan saya. Itu saya ingat betul. Kita tidak sadar kok. Habis megang apa, pegang. Lah virusnya itu kan, dideteksi dengan mikroskop aja nggak kelihatan. Kita tidak tahu. Tiba-tiba badan panas, kepala pusing, rasanya flu, tulang-tulang sakit semua. Nah, kita sudah di PCR positif pasti. Lupa kita loh. Aku kenanya di mana ya? Kayaknya aku sudah ketat. Kita lupa. Satu hal yang penting Bapak Ibu, jangan sampai virus itu masuk hidung kita. Itu yang penting. Pasti
Dampaknya mengerikan. Nah Bapak Ibu, kita nggak akan ngomong virus, nanti nggak habis waktunya ya. Nah, saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini. Tema triwulan pertama saat ini masih growing in Christ, atau bertumbuh dalam Kristus, dari Efesus 4 ayat yang ke-15. Dan bersama hamba-hamba Tuhan yang lain yang berbicara di tempat ini, kita akan membahas growing in Christ, bertumbuh dalam Kristus. Wah, banyak sekali ya yang dapat kita bicarakan. Pagi ini subtemanya adalah buah Roh Kudus. Jangan bicara soal pertumbuhan kalau nggak ada buahnya. Ketika Tuhan Yesus lewat, ada pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Muridnya berkata, Tuhan, pohon ini tidak berbuah. Tuhan sampai mengutuki loh pohon itu. Mulai sekarang jangan kamu ada buah lagi. Nah Bapak Ibu, seperti apa itu? Kita akan lihat buah Roh Kudus dengan membuka Alkitab kita, membaca bacaan kita dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan cepat. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18, firman Tuhan berkata di bawah judul perikop, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita mentaati firman Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan bukan karena Taurat. Karena Taurat akan membuat orang menjadi sombong. Aku sudah melakukan apapun yang Tuhan perintah, kurang apa lagi? Satu hal kamu kurang, pergi jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan datang kepadaku, kata Yesus. Kita cuma melakukan taat pada hukum-hukum, tidak efek. Tuhan ingin hidupmu itu diserahkan pada Tuhan, dipimpin oleh roh. Nah, nats kita Matius pasal 3 ayat 10 berkata, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan itu bukan Tuhan yang kompromi. Oh baik kok, Tuhan itu baik, api Anda. Tuhan bukan Tuhan yang kompromi dengan dosa. Setiap kapak sudah tersedia pada akar pohon, ya, ditebangnya dari akarnya loh, bukan ditebang batangnya. Kalau ditebang batangnya itu masih bisa tumbuh loh. Saya punya pohon, pohon. Ya pohon ya. Tanduran itu loh ya, binahong. Nah diputus batangnya toh akarnya masih termasuk tumbuh. Jadi Alkitab itu tidak pernah salah. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Jadi bahasa sehari-harinya akar-akarnya ditebang. Ya. Bagi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang nampak, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, semua kita meyakini dan mengimani bahwa 9 macam buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita semua tahu, ya. Itu bukan rahasia lagi. Jadi kalau kita tidak punya buah seperti itu, patut dipertanyakan apakah kita ini hidup dalam atau tinggal dalam kasih Tuhan, ya. Nah, ini adalah satu paket. 9 buah roh ini adalah satu paket, satu kesatuan, satu buah yang kita sebut sebagai buah Roh Kudus. Dan bukan buah-buah roh. Saya sampai sekarang masih salah kaprah loh. Buah-buah roh ini gitu ya. Alkitab nulisnya saya baca sampai dengan mata terbelalak. Buah roh, bukan buah-buah roh. Jadi dalam satu paket, satu kesatuan, satu buah, ya. Jadi bukan buah kasih sendiri, buah sukacita sendiri, bukan. Tapi buah roh. Coba Alkitabnya nanti dibaca, ya. Buah Roh Kudus dan bukan buah-buah roh. Banyak orang sudah salah kaprah dengan mengatakan buah-buah roh dan dari buahnya kita mengenal mereka. Ya. Coba tolong Pak Arto baca Matius 7 ayat 16 sampai dengan 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, terus? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya, terus? Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, terus? Dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, terima kasih. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hidup kita ini harus berubah. Harus berubah. Jadi tidak bisa kita mengatakan kita sudah lama jadi orang Kristen, kita bisa, wah luar biasa pelayanannya. Tapi kalau buahnya nggak nampak, Tuhan katakan dari buahnya kita akan mengenal mereka. Nah Bapak Ibu, jadi bisa dicek karunia Roh Kudus itu. Kita tidak usah nilai orang lain, nilai diri kita ini loh. Kira-kira aku ini sudah benar belum ya? Sudah layak belum ya? Tidak usah ngomongkan orang lain lah. Diri kita coba kita cek. Jadi bisa dicek karunia Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nah sebaiknya sebelum kita bicara lebih jauh tentang buah Roh Kudus, kita akan melihat dahulu karunia Roh Kudus, ya. Karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita. 1 Korintus 12 ayat pertama. Ya. 1 Korintus 12 ayat pertama. Perikopnya berjudul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 1. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui
kebenarannya. Kalau dikatakan supaya kamu mengetahui kebenarannya, banyak orang tidak tahu. Akibatnya yang timbul adalah bantah-bantahan, diskusi. Tapi Paulus berkata, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, kebenarannya. Ada 9 karunia, ya. Jadi kalau ada 9 buah roh, ada 9 karunia. Yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga karunia iman. 4 karunia menyembuhkan. Yang kelima karunia mengadakan mujizat. Yang keenam karunia bernubuat. Yang ketujuh karunia membedakan roh. Yang ke-8 karunia bahasa roh. Dan yang ke-9 karunia menafsirkan roh. Ada 9 karunia. Ya. Semuanya dikerjakan oleh roh yang sama. Semuanya itu karunia-karunia itu dikerjakan oleh roh yang sama. Coba Pak Harto baca 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama, bukan untuk gagah-gagahan. Terus. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, terus. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Terus. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Terus. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ya, ayat terakhir tadi. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh dengan huruf besar R, ya, yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Yesus Tuhan. Jadi menurut saya, ya, menurut saya tidak ada pendeta yang spesialis, tidak ada. Kalau dokter ada, spesialis ada, dokter spesialis. Tapi pendeta spesialis tidak ada. Itu pendeta spesialis yang bisa menyembuhkan. Jadi kita minta doa dia aja biar sembuh. Itu pendeta spesialis ngusir setan. Semua diberikan hak dan kuasa yang sama. Ya. Jadi tidak ada yang spesialis. Ya, coba tolong Pak Harto baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya.
Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ayat terakhir tadi dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, biasanya orang merindukan lawatan Roh Kudus ketika KKR. Tidak salah ya. Tapi saya merasakan lawatan Roh Kudus. Saya ingat benar, harinya hari Rabu, petang hari. Gereja masih madep sana ya. Saya kebetulan bertugas waktu itu di PBI ya, bukan PRBI dulu, kayaknya nggak ada PRBI, adanya PBI Nathanael. Ya, saya bukan ketuanya, tetapi salah satu pengurus PBI, dapat tugas untuk mimpin doa. Tiap Rabu kita ada doa. Petang hari itu suasananya hujan, gerimis rintik-rintik, dan tidak ada yang datang kecuali satu orang. Namanya Sanem. Pasti jemaat lama tahu Sanem. Pak Yo mungkin tahu ya Sanem. Ya. Sanem itu maaf kata orangnya agak sedikit ya SLB begitulah ya. Loh, kamu dari mana nih? Dari rumah Pak Usia. Wah bagus, hujan-hujan kamu datang. Ini ndak ada orang, wes aku ndak usah khotbah ya. Kita doa we ya. Ya Pak Usia. Saya doa dengan Sanim. Ketika saya berdoa, lawatan Roh Kudus luar biasa. Penuh dengan sukacita. Sampai saya pulang, dan sejak itu ada dua hal yang saya pengen tahu benar tentang Tuhan Yesus. Yang pertama, tentang Allah yang Esa. Yang kedua tentang yang pertama tentang Allah yang Esa, the doctrine of the Trinity ya, dari tunggal Allah. Dan yang kedua tentang keselamatan karena kasih karunia. Itu saya yang tidak mudeng. Tidak mudeng. Ya. Tetapi setelah saya dalam waktu yang lama loh, udah 1-2 tahun, selalu saya tanya dengan senior yang saya anggap ilmunya ya, waktu itu saya anggap ilmunya bukan karunia hikmat lebih tinggi, tapi jawabannya kok gitu-gitu ya. Saya jadi sering baca Alkitab Bapak Ibu. Jadi dampak buahnya itu pasti ada kalau lawatan Roh itu ada pada kita. Tidak bisa kita berkata ya lawatan Roh tetapi tidak ada buahnya. Maaf, saya katakan terus terang. Saya pengen tahu sampai Pak Harto ini saya ajak diskusi loh mengenai keselamatan karena kasih karunia. Kok bisa toh Pak Harto? Lah sekarang piye Pak? Nah misalnya orang lagi berbuat jahat terus meninggal masuk surga enggak itu? Ya sulit kan? Tapi akhirnya Tuhan buka bahwa memang keselamatan dari Efesus pasal 2 saya baca. Alkitab sendiri mengatakan bukan karena perbuatan baik, karena kasih karunia. Nah kalau Alkitabnya yang ngomong ya saya percaya tuh.
Nggak usah dibantah, itu keyakinan yang pasti. Nah, tentang the doctrine of the Trinity, kalau saya baca ya dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang menyebutkan Allah itu 3, tidak ada. Jadi Allah 3 itu hanya menurut saya tafsiran manusia. Tapi kalau Allah yang Esa banyak Allah yang Esa. Kalau Bapak Ibu menemukan ayat bahwa Allah itu 3, nanti ngomong sama saya. Nanti akan saya jelaskan mengenai itu ya dalam firman Tuhan yang lebih lanjut, jadi supaya lebih jelas. Nah, bahasa roh itu juga termasuk karunia Roh Kudus. Diberikan Tuhan kepada gereja sesuai dengan kemurahannya untuk kepentingan bersama. Tadi sudah kita lihat ya. Mengapa hal itu tidak ditekankan dalam ajaran gereja? Banyak gereja tidak menekankan tentang bahasa roh. Kenapa? Karena hal itu bisa menjadi sangat subjektif ya, jika tidak didampingi oleh karunia yang lain. Bahasa roh hebat. Sampai akhirnya jemaat Nias yang senior, Ibu Sugeng, Hosea, Tante boleh tanya sama Hosea, ada apa Tante? Tante ini kok belum bisa bahasa roh. Loh, Tante jangan susah, jangan sedih. Tante itu sudah saya lihat punya karunia roh. Kalau kita lihat bahasa roh itu adalah karunia yang ke-8. Bukan yang pertama loh. Karunia yang pertama itu berkata-kata dengan hikmat. Tapi banyak orang bangganya setengah mati kalau sudah berbahasa roh. Saya bukan mengatakan mereka tidak benar, bisa jadi benar ya. Tapi kita lihat dan bahasa roh harus atau karunia bernubuat atau suara Tuhan ya, sedikit-sedikit mendengar suara Tuhan. Karya Roh Kudus harus dikonfirmasi agar tidak menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan malahan menjadi batu sandungan. Memang orang nggak berani negor tuh. Kalau semua yang mengatasnamakan Tuhan itu kan nggak berani negor. Mengatasnamakan Tuhan kok. Siapa yang berani negor? Di kolong langit ini tidak ada nama lain. Itu Alkitab sudah jelas. Jadi tidak perlu dia bantah ya. Nah, saya melihat ada 2 hal yang penting, saya akan cepat. Suara Tuhan tidak bertentangan dengan firman yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mengatakan suara Tuhan bernubuat segala macam, ternyata bertentangan dengan Alkitab, itu bukan suara Tuhan. Pikiran kita yang kebablasan kalau saya katakan. Sehingga akhirnya nanti nubuatnya enggak terbukti. Nah, ini kan malahan menjadikan orang-orang yang mendengar jadi kecewa. Ya. Kemudian nanti kita bela diri, oh mungkin Tuhan belum saatnya untuk membuat ini. Kalau saya enggak berani, jujur saya enggak berani. Kalau Alkitab tidak mengatakan dan saya tidak mengkonfirmasi dengan Alkitab kebenarannya, saya enggak berani ngomong. Yang kedua, perlu dikonfirmasi dengan orang-orang yang memiliki karunia membedakan roh dan menafsirkan roh. Itulah sebabnya Rasul Paulus menempatkan karunia bahasa roh itu di antara kedua karunia itu. Ya. Yang ke-7 itu karunia membedakan roh, yang ke-8 karunia bahasa roh, yang ke-9 karunia menafsirkan roh. Jadi kalau dalam suatu perhimpunan ada orang berbahasa roh, pasti ada yang menafsirkan. Itu yang benar. Alkitab menulis seperti itu. Tidak bisa kita karep-karep dewi bahasa roh itu. Hati-hati loh Bapak Ibu. Jangan sembarangan. Ya. Jangan sembarangan.
waktu lawatan roh itu ada pada saya, waduh sukacita luar biasa. Sangat luar biasa. Rumah saya masih di Mataram. Pulang saya penuh dengan sukacita. Sampai mami saya ngomong, "Kowe kok seneng banget?" Aku seneng kok. Dan ada dampaknya untuk selanjutnya. Suka membaca firman Tuhan. Ya. Sebaliknya, gereja yang tidak membuka diri bagi ragam karya roh, ya, karya karunia roh, termasuk karunia berbahasa roh, ya, anti bahasa roh, ya, maka gereja itu akan kehilangan kuasa ilahi yang disediakan Allah bagi gerejanya. Ibadah yang benar itu mengandung kuasa. Itu baru betul. Orang belum didoakan sudah sembuh kok. Petrus dia bawa sapu tangan, enggak usah didoakan satu-satu, sembuh kok. Yang sakit sembuh. Ibadah yang benar mengandung kuasa. Jadi jangan menyepelekan ibadah. Jangan menyepelekan ibadah. Kalau Bapak Ibu sehat, datang. Ora apa-apa wis aku online wae wis. Jangan ya. Kalau sehat usahakan datang. Apalagi hanya karena gerimis. Nak nuruti badan ini memang rasanya megah, capek. Jangan takut Bapak Ibu. Tetap datang, saudara akan diberkati, ya. Gereja yang demikian akan menjadi gereja yang stagnan. Tidak bertumbuh, tidak memiliki kuasa pemberitaan firman Tuhan, dan perhimpunannya sepertinya hanya organisasi massa yang berbasiskan moral, hukum, dan tradisi. Cuma kumpul-kumpul aja. Tapi gereja Tuhan yang terlalu bangga dengan karunia Roh Kudus dan tidak memberi kesempatan karunia Roh membedakan dan menafsirkan Roh untuk membenarkan bahasa Roh itu adalah gereja yang tidak benar. Akan muncul kesombongan rohani. Wah, levelnya urung spiro, aku saya kalah. Nah, tapi kalau kita berbahasa roh lalu hidup kita itu tidak berdampak dengan buah-buahnya. Lah gimana? Kita mau ngomong apa? Nah, hari ini mari kita luruskan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Alkitab. Amin. Ya, itu yang bisa saya bagikan, dan kita akan angkat satu pujian tentang Roh Kudus hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kita akan berdiri bersama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bapakku.
buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. buka hati. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. dengan Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Mata hati kami Tuhan semakin mengerti, memahami apa yang Engkau pesankan lewat firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kami sangat yakin Tuhan, Alkitab bersama Tuhan lewat firman-Mu adalah segalanya. Karena itu Bapa, tanamkan firman yang sudah kami dengar. Beri kerinduan untuk kami membaca firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan semakin lama semakin dalam di dalam Engkau, hidup bersama Engkau Bapa. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan. Pagi ini kami percaya Engkau Allah yang melawat kami dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menyimak pengumuman. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Berikut ini merupakan warta sepekan yang dapat kami sampaikan.
Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Ibadah Abi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu GBI Hosana Semarang. Ibadah online akan ditayangkan setiap minggu pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube GBI Hosana Semarang. Hadirilah kebaktian WBI pada hari Kamis 24 Februari 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dan kebaktian Kompria pada hari Jumat 25 Februari 2022 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gereja akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu 17 April 2022. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis bisa menghubungi Ibu Hosea dengan menyertakan data diri berupa fotokopi KTP atau fotokopi akte kelahiran. Katekisasi akan dilaksanakan setiap hari Senin sore, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, mulai tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Supriyanto DRS dengan nomor rekening sebagai berikut. Dan dapat disampaikan kepada Ibu Linda Sari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya. Serta disediakan kotak persembahan di pintu keluar bagi jemaat yang beribadah secara onsite. Tetap patuhi dan laksanakan protokol kesehatan saat Anda beribadah di gereja. Dan bagi jemaat yang merasa kurang sehat, kami menghimbau untuk mengikuti ibadah secara online dengan serius. Demikian tadi warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman tambahan? Anggota paduan suara diharap tinggal setelah ibadah untuk latihan. Ya, demikian pengumuman, saya persilahkan pada Bapak Gembala untuk doa berkat dan penutup. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita akan berdiri bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan berkati pagi ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, kami semakin belajar firman-Mu dan mengerti kebenaran firman-Mu Bapa. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, umat-umat-Mu yang mempercayakan diri kami kepadamu Bapa. Sekarang kami akan tinggalkan tempat ini. Kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak dapat hadir dalam ibadah pagi ini karena sakit, karena satu dan lain hal. Kami terus bawa doa, kiranya jamahan kuasa Allah yang Tuhan lakukan akan memulihkan kesehatan mereka. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi seluruh bangsa. Dan COVID-19 dihentikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Dalam dimensi waktu tanpa batas diselamatkan dan menjadi ahli-ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segala usaha pekerjaan aktivitasmu disertai Tuhan dan diberkati dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Pagi ini Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali.
yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.